Selamat malam. Malam ini kantor kita RAW dan Omah Library akan mengadakan sedikit diskusi. Judulnya adalah Chinese company constructs the world's tallest 3D printed building. Itu adalah judul dari diskusi kita malam ini. Di sebelah kanan saya ada internship dari UGM, namanya adalah Adit. Ya, selanjutnya ada ketua tim saya dari Rofianisa Nurdin. Di sebelah kiri saya nih ada internship juga dari UGM juga, namanya siapa namanya? Maaf. Dijun. Oh ya, Dijun. Udah makan? Udah. Oh, ya. Oke, itu Dijun. Dan ada Jope. Di atas ada Aki dengan nama aslinya Rio Triwardana dan Afriani namanya. dan ada wanita bernama Tatiana Kusumo, dan satu lagi ada Putu Trianggana, dan juga ada Kak Anis Vernisia. Halo juga. Saya Hardianto Agung, dan juga ada prinsipal kita Karen Rid Syarif. Kembali ke statement saya tadi, ketika saya membaca artikel ini akan ada waktunya di mana kecepatan itu akan menjadi pengontrol segalanya. Dalam proses desain ini masih ada arsitek ataukah mungkin ya semuanya sudah template dan default, jadi tinggal print dan jadi dan voila, jadilah sebuah bangunan gitu. Itu sebenarnya menjadi tanda tanya adalah arsitektur itu akan seperti apa di masa depan. Kalau menurut saya ini kan 3D printing ya. Kalau 3D printing sendiri kan sebenarnya bahannya kalau kita bikin model itu kan bahannya beda. Tapi kalau di artikelnya dia sebut kayak the building were created using the same 6.6 by 10 meter tall printer, which is built up layer of an ink made from a mixture of glass fiber, steel, cement hardening agents, and recycled construction waste. Jadi sebenarnya si bangunan 3D printing ini sendiri, saya tuh penasaran kayak apa sih bahan utama yang dia pakai tuh apa, sampai dia bisa bikin si apartemen ini. Kan dia bilang dia bikin ada 5-story apartment block sama 1.100 square meter mansion with internal and external decoration to boot. Jadi saya penasaran sebenarnya si materialnya itu sama nggak sih sama si mesin 3D printing yang ada gitu dengan ukuran kecil. Nah ini kan dia bilang ukurannya 6,6 kali 10 meter. Berarti sebenarnya atau mungkin ada perbedaan gitu dari cara pembuatannya sehingga memungkinkan gitu dia bikin bangunan sebesar itu. Kita kan juga belum tahu ini gimana proses mereka mendesain bangunan yang mereka bikin ini. Apakah mereka tetap memperhatikan dalam segi keruangannya juga yang biasanya sangat diperhatikan oleh arsitek, ataukah mereka hanya template misal ruangan 3x3 semua, atau gimana? Kita juga belum tahu mendalami kan. 3D printing, bangunan 3D printing ini dalam kurang dari 2-4 jam mereka sudah selesai. Mereka bisa membuat sebuah rumah, sebuah bangunan dari bawah sampai penutup atap hanya dalam waktu kurang dari 2-4 jam. Kalau saya misalkan nih, kayak kita mau makan ke restoran apa mau makan pop mie, berarti gitu. Mungkin ketika kita membawa sebuah proyek kepada seorang arsitek gitu yang masih menggunakan cara yang konservatif lah berarti gitu, itu kan pilihannya seperti Anda akan makan di restoran. Anda akan menunggu sang chef membeli sayur-sayur, bukan membeli, tapi mengolah sayur yang segar, pokoknya dengan komposisi dan ingredients yang masih segar dan fresh, dan akan disajikan menjadi sebuah menu yang... Apa itu sayur yang segar dan fresh itu apa? Itu kalau misalnya arsitektur apa? Ide suatu yang berharga, dan itu adalah proses mendesain. Nah ini kalau kita ibaratin arsitektur itu sebagai mie instan itu, arsitektur 3D printing sebagai mie instan, itu artinya kita makan mie instan non-stop.
terus saja karena kita tinggal di dalam rumah itu gitu. Gimana jadinya kalau misalnya kita terbiasa, kalau sekarang kita injak lantai dingin, kita megang tembok ada teksturnya, ada pintu, ada handle, teksturnya beda-beda, dari besi yang kokoh, besi yang punya isi gitu, semuanya beda-beda. Ada yang jadi kita udah tahu di akhir, oh rumahnya kayak gini dan ini akan jadi kayak gini. Sedangkan proses mendesain arsitektur itu akan bahkan sampai rumahnya jadi aja itu nggak akan berhenti gitu. Dia akan ada tetap penambahan lagi. Jadinya apa ya, ada yang hilang aja gitu. Mungkin rasa kepuasan saat mendesain atau ekspektasi orang saat membeli, saat misalnya mendesain rumah gitu, jadi berkurang. Kayak kehilangan soul-nya itu. Maksudnya kalau semuanya kita bangun banget bareng-bareng sama orang, jadi ada perputaran antara ya desainer, terus orang yang bakalan bangun, terus dan semua orang yang terjadi di situ, jadi kebersamaannya orang-orang di situ. Bukan ini sesuatu yang baik ya, bahwa bangunan bisa diselesaikan dengan cepat dan begitu presisi. Kalau sebenarnya saya melihat masalah ini sebenarnya bukan ke arsitek sih, mungkin ke dunia konstruksi atau dunia pertukangan gitu, dimana craftsmanship-nya mungkin akan hilang sebenarnya. Tapi kalau desain kayaknya porsi arsitek nggak akan tergeser dengan adanya ini, karena ini cuma modul yang justru mungkin mempermudah kita gitu. Nah, tapi ada satu pilihan lagi yang menurut saya bisa terjadi dan menjadi semakin baik itu di mana arsitek itu tetap mendesain, tapi proses pembangunannya bisa dibantu dengan 3D printing gitu. Dan itu lebih cepat, betul, dan memang kena efek pertama memang pasti pembangunan gitu, kontraktor. Ini saya bahas sedikit buku Tokyo 2050 Fiber City yang ditulis oleh Ono Hidetoshi. Di sini membahas tentang master plan kota Tokyo, di mana ada fenomena populasi yang turun. Akibatnya banyak rumah itu tidak diokupasi. Akhirnya banyak tanah-tanah yang nganggur itu, kosong. Dan pertanyaannya adalah bagaimana mereclaim dari lahan-lahan yang negatif itu. Jadi di sini ada NCC lah ya. Jadi ada yang rumahnya koridornya dibuat taman, dihancurin sebagian rumahnya. Dan bagaimana memusatkan kembali center-center kota itu supaya tidak jauh satu sama lain. Karena kalau jauh kan berarti kan resource yang dibutuhkan kan banyak ya, untuk transportasi, untuk infrastruktur, gas dan sebagainya, listrik gitu. Nah, kita bertanya lagi sebenarnya esensinya. Esensinya sebenarnya 3D printing ini kan untuk kecepatan. Speed. Saya mungkin bermimpi kalau misalnya ada bencana alam gitu ya. Ya, itu mungkin bisa jadi satu solusi yang sangat tepat. Ya, itu kondisi apa yang dia dibutuhkan cepat dan emergency. Keadaan di mana ada ledakan populasi. Ledakan populasi itu di mana dibutuhkan satu hunian. Dan memang untuk kasus apa itu cukup? Kita mungkin cuma bisa beli buat Jakarta gitu. Dimana mungkin kalau misalnya menunggu tukang dan sebagainya itu lama, dan 3D printing bisa menjadi satu solusi gitu. Persoalannya bukan apakah ini perlu atau nggak perlu, tapi di saat kapan itu perlu. Ya itu dia tadi, kayaknya kecepatan itu berhubungan sama kebutuhan massal dan temporalitas gitu sih. Ya kalau menurut saya memang si 3D printing ini tergantung apa yang mau kita raih gitu. Kalau memang kita perlu sesuatu yang cepat, ya kalau memang ada bencana dan kita membutuhkan satu klaster yang besar untuk menampung orang-orang, why not gitu. Dan daripada mereka nggak bisa tinggal, kita harus menunggu berbulan-bulan, menurut saya itu nonsens dan memang ini sangat dibutuhkan untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang harus ada baik dan buruknya gitu. Jadi kalau kita butuh sesuatu yang cepat, kita punya tempat tinggal, tapi kita nggak bisa menikmati proses dan feel-nya untuk dalam pembangunan tuh nggak ada. Jadi kita ya udah tinggal aja dalam satu bangunan seperti ini sama
diproduksi massal. Dan ada baiknya juga kalau memang kita membangun suatu bangunan seperti biasa gitu dengan cara yang sekarang, tapi ya memang lama, jadi ya memang sesuai kebutuhannya. Dan menurut saya memang semua baik dan materialnya itu memang unik aja. Mungkin kita belum tahu sampai mana sih batas si 3D printing ini bisa menunjukkan karakteristik dia gitu, apakah dia seunik bambu atau mungkin dia bisa justru nanti di kedepannya 3D printing ini bisa pembangunan bisa cepat dan bisa dipadu-padankan gitu dengan material-material lain yang memungkinkan untuk kita mengeluarkan satu detail yang baru, atau kita bisa mempercepat konstruksi dengan pencampuran material yang ada. Dan itu memungkinkan sekali menurut saya dan akan jauh lebih baik kalau memang bisa ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Ini kayak benar-benar terobosan teknologi yang hebat ya. Maksudnya kalau kita lihat kayak misalnya kita tarik dari awalnya ada printing, kita kan melihat kalau dulu kan ada dari dua dimensi sampai sekarang bisa jadi ngebangun bener-bener 3D bangunan, itu kan bener-bener terobosan yang hebat. Mungkin hal ini menakutkan bagi sebagian institusi dan sebagian kelompok karena mungkin teknologi ini bisa menggantikan pekerjaan mereka. Tapi kalau saya tanggapin yang menurut tadi ada yang bilang kalau 3D printing ini punya batasan-batasan, saya percaya yang namanya teknologi kan setiap dari tahun ke tahun, masa ke masa kan teknologi ini kan makin berkembang. Terus 3D printing ini menurut saya bagus juga dalam dunia konstruksi, soalnya dengan mesin kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan manusia, human error gitu. Karena kalau kita lihat di daerah-daerah gitu kan masih banyak bangunan-bangunan yang ambruk gara-gara kontraktor yang nggak benar. Nah mungkin dengan teknologi mesin ini kan bisa mengurangi hal-hal itu. Jadi mau arsitek mendesain kayak seperti apa, kita kasih ke mesin, kita bisa ya sedikit merasa lebih aman karena ya namanya mesin kan pastinya lebih presisi dibanding manusia. Mungkin itu aja. Saya jadi teringat ketika revolusi industri, ketika kebutuhan akan rumah tunggal meningkat, orang-orang butuh tinggal di kawasan tempat mereka bekerja, terus mulai ada baja, mulai ada lift gitu, semua orang mulai membangun. Terus setelah itu muncul gerakan seperti Art Nouveau, terus apa sih yang pokoknya muncul style-style baru dari arsitektur seperti Stylogenik. ya Yang basisnya itu steel ya. Ya, ada steel Beauty, gitu-gitu. beauty. Mereka menggali lagi yang apa yang udah ada dan menambahkan yang mungkin putar soulnya gitu. Jadi mungkin fenomena kayak gini selalu akan berputar ketika 3D printing ini mungkin jawaban dari satu permasalahan bahwa kita butuh sesuatu yang cepat dan sesuatu yang precise. Ya kalau menurut saya memang si 3D printing ini tergantung apa yang mau kita raih gitu. Kalau memang kita perlu sesuatu yang cepat, ya kalau memang ada bencana dan kita membutuhkan satu klaster yang besar untuk menampung orang-orang, why not gitu. Dan daripada mereka nggak bisa tinggal, kita harus menunggu berbulan-bulan, menurut saya itu nonsens dan memang ini sangat dibutuhkan untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang harus ada baik dan buruknya gitu. Jadi kalau kita butuh sesuatu yang cepat, kita punya tempat tinggal. Tapi kita nggak bisa menikmati proses dan feel-nya untuk dalam pembangunan tuh nggak ada. Jadi kita ya udah tinggal aja dalam satu bangunan seperti ini sama diproduksi massal. Dan ada baiknya juga kalau memang kita membangun suatu bangunan seperti biasa gitu dengan cara yang sekarang, tapi ya memang lama, jadi ya memang sesuai kebutuhannya. Dan menurut saya memang semua baik dan materialnya itu memang unik aja. Mungkin kita belum tahu sampai mana sih batas si 3D printing ini bisa menunjukkan karakteristik dia gitu, apakah dia seunik bambu atau mungkin dia bisa justru nanti di kedepannya 3D printing ini bisa pembangunan bisa cepat dan bisa dipadu-padankan gitu dengan material-material lain yang memungkinkan untuk kita mengeluarkan satu detail yang baru, atau kita bisa mempercepat konstruksi dengan pencampuran material yang ada. Dan itu memungkinkan sekali menurut saya dan akan jauh lebih baik kalau memang bisa ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Cuman kepikiran kalau dia harus cepat gitu. Gimana kalau misalnya halte bus atau halte busway gitu pakai 3D print? Kan karena udah template semuanya kayak gitu. Atau bahkan omah kalau misalnya mau diperbanyak di kampung-kampung bisa pakai 3D print gitu, Pak.
pakai. Jadi emang ya karena itu udah template dan kita mau cepat, dan itu temporary sifatnya buat orang ngumpul tapi bukan orang tinggal juga, tapi jadi mungkin fungsi tertentu yang kayak gitu. Dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, muncul satu pertanyaan besar atau pertanyaan kesimpulan adalah bagaimana kita sebagai arsitek itu menyiapkan strategi apabila 3D printing ini benar-benar akan terjadi di Indonesia khususnya, dan mungkin apabila ini tidak, tapi kemungkinan pasti akan terjadi di Indonesia. Tapi intinya bagaimana kita mempersiapkan strategi untuk mempersiapkan suatu hal yang baru yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita harapkan gitu. Sama aja kayak ketika kita pakai BIM atau kita pakai sketsa tangan, hal-hal pelengkap seperti 3D printing dan sebagainya untuk arsitektur layaknya dianggap sebagai sebuah added value, sebuah tools untuk arsitektur bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini bakal ada pasarnya sendiri arsitektur. Dengan konvensional atau pertukangan akan ada pasarnya sendiri. 3D printing juga bakal ada pasarnya sendiri. Ya udah kita tetap jalani aja apa yang kita yakini itu benar. Emang harus diteliti lagi gitu, dicari tahu lagi batasnya tuh sampai mana dan kira-kira material ini bisa diapain sih untuk menciptakan satu jenis dan tipe yang baru lagi. Saya yakin sih ke depannya 3D printing bisa bagus, tapi dengan kriteria tertentu gitu. Kayak dia harus tepat guna, jadi kayak nggak sembarangan ditelan bulat-bulat ini 3D printing, tapi mungkin harus dielaborasi lebih dalam. Kalau menurut saya sih ya era ini bakalan terjadi cepat atau lambat, dan ya bagi saya selama 3D printing itu bermanfaat untuk banyak orang, ya kita profesi kita dan sangat berkaitan dengan 3D printing, ya kenapa kita ya berkompromi, kenapa kita nggak berkompromi. Kalau saya mikirin nanti akan merubah segala macam dalam segala aspek gitu, misalnya dalam dunia konsultan sendiri berarti bagaimana gitu atau cara mengerjakan misalnya mendesain segala macam, dan itu akan menyeleksi sih kalau saya berpikir akan menyeleksi ketika memang itu masanya sudah terjadi dan akan menjadi tren, itu akan menyeleksi sendiri arsitek-arsitek mana yang belum bisa beradaptasi dengan hal itu dan akan menjadi sebuah perubahan besar gitu. Arsitek harus lebih menjangkau masyarakat, harus lebih banyak mengabdi ke masyarakat, lebih terbuka. Tidak boleh membuat jarak dengan teknologi baru ini. Jadi harus dirangkul dan kemudian dikritisi dan dilakukan. Karena setiap teknologi pasti ada baiknya dan ada buruknya. Menurut saya arsitek harus masuk. Sama seperti ya zaman dulu ya, dan ada beberapa yang sudah dites dengan zaman. Seperti misalnya developer, jadi selalu pertanyaannya ya, what can you do? Jadi begitu kita tidak membuat jarak, sebenarnya menurut saya titik kritis pasti ada, dan kemudian yang jeniusnya akan muncul dari teknologi yang ada pada waktu itu. Ya biasanya membuat jarak kan langganan kita ya, jadi dari segi kemauan kita gitu, lebih seperti itu sih. Ini lambat laun udah pasti akan menyerbu gitu. Oke, jadi itu adalah statement terakhir dari Kak Rich. Oh ya, kesimpulannya dalam diskusi ini tidak ada benar atau salah, tapi yang ada adalah sebuah pembelajaran baru dan pemahaman baru tentang arsitektur, dan kita menjadi kembali berpikir tentang
ya apa peran kita sebagai arsitek itu seperti apa gitu. Jadi mungkin seperti itu saja untuk diskusi malam ini. Saya tutup, selamat malam dan terima kasih.